Taehyung menarik paksa selimut hangat yang membungkus tubuh Yen, melemparnya jatuh di atas permukaan lantai kamar yang dingin. Yen mengerang kesal karena merasa terganggu. Keluar dari kamarku, sementara Taehyung menarik paksa tangan Yen untuk bangkit dari posisinya berbaring di atas ranjang. Taehyung memaksa Yen mengikuti langkahnya hingga dalam pintu kamar, kemudian mendorong punggung Yen untuk keluar dari sana. Lantas aku harus tidur di mana? Kau mengunci hampir semua pintu ruangan yang ada di apartemen ini, namun mengatakan aku tidak boleh menampakkan kehadiranku di sini karena ada kemungkinan kekasihmu akan sering mampir kemari. Jawab Yen dengan kesal. Taehyung mendengus kesal sebelum akhirnya masuk kembali ke dalam kamarnya untuk mengambil kunci serta mengeluarkan koper milik Yen. Itu bukan barang tak berguna, melainkan kebutuhan dasar milik Yen, dan semuanya masih baru karena Min Seok masih tak mengizinkan gadis itu untuk pergi ke apartemen Ji-eun dan mengambil barang-barang miliknya di sana. Ruangan ini terlalu dingin, aku tidak bisa tidur di sini. Apa kau tidak bisa memberikan aku ruangan yang lebih layak? Tanya Yen. Masih untung aku memberikan kamar pribadi untukmu, balas Taehyung ketus. Hanya untuk malam ini saja, tolong biarkan aku tidur di kamarmu. Yen mencoba untuk memohon. Gadis itu tidak bisa tidur di tempat yang terlalu dingin atau ia akan segera terserang flu dan demam. Dengaran Yen. Taehyung mendorong tubuh Yen dan menghimpitnya di antara tembok, sontak membuat gadis itu terkejut dan mengaduk kesakitan. Dari mana asalmu? Kau sama sekali tidak jelas. Apa kau sedang mengincar harta keluarga kami hingga dengan mudahnya menyetujui terikat hubungan denganku? Taehyung sudah berteriak di sana. Bahkan malam ini kau sudah berani meminta tidur sekamar denganku. Apa kau berniat untuk merayuku? Kau benar-benar murah. Sebuah tamparan dari Yen segera merah di wajah Taehyung. Lelaki itu terbelalak, mengeram kesal, menahan marah. Jaga mulutmu, setelah Yen dengan bentakan. Kau tidak berhak mengatakan sesuatu hal yang sama sekali tak kau mengerti. Semakin merasa geram, Taehyung membuat gestur hendak melayangkan pukulan pada wajah Yen hingga membuat gadis itu memaki takut dan sontak melindungi wajahnya. Dengusan Taehyung lagi-lagi terdengar. Aku benci manusia cengeng sepertimu. Sindirnya sini sebelum pergi meninggalkan Yen di sana. Taehyung tidak pernah terbiasa mendengar ketukan pintu kamarnya di pagi hari. Itu jelas sangat mengganggu. Biasanya Bihan hanya akan masuk ke dalam tanpa suara untuk menyiapkan segala keperluan Taehyung sebelum berangkat ke perusahaan. Biarkan saja gadis itu yang menjadi asisten rumah tangga pengganti, agar kehadirannya di sini memiliki manfaat dan bukan hanya sekedar menumpang semata. Masuk ke Mam Taehyung dengan suara serak. Siapkan pakaian dan sepatu yang akan aku kenakan hari ini. Setelah aku mandi. Setelah selesai, kau bisa membuat sarapan untukku. Ucap Taehyung memberikan perintah. Gadis itu menuruti tanpa suara. Ketika Taehyung sudah selesai dengan urusan mandinya, ia bisa menemukan Yen yang telah menyelesaikan tugasnya.
Gadis itu sekarang pasti masih berada di dapur untuk menyiapkan sarapan. Taehyung menuju ruang makan setelah ia terlihat rapi dengan setelan jasnya. Biasanya sudah ada secangkir kopi yang Bibi Han siapkan sebelum Taehyung menyantap menu sarapannya. Namun kali ini Taehyung menemukan meja makan dalam keadaan kosong. Perlu juga untuk membuat daftar makanan yang ia suka dan tak disukai, agar ia mengerti dan tak membuat Taehyung uring-uringan lagi. Di mana secangkir kopiku, tanya Taehyung begitu Yeon datang menghampirinya, masih dengan menggunakan sebuah celemek di tubuhnya. Baiklah, Yeon Ruti dengan jawaban singkat, karena sepertinya Taehyung sedang dalam mood yang kurang baik. Mendekatlah dan perbaiki dasiku. Aku tidak pernah bisa memasaknya dengan benar, dan Bibi Han selalu membantuku tiap pagi. Tidak Taehyung. Aku sudah menyiapkan sarapanmu dan semua kebutuhanmu di pagi hari. Aku rasa sudah tidak ada lagi yang harus aku lakukan, jadi aku akan segera pergi ke universitas. Pamit Yeon. Tunggu, cakap Taehyung. Lelaki itu mengeluarkan plakat miliknya, sedikit melemparnya di atas meja. Pergilah berbelanja, kau akan membunuhku jika terus memberikan aku sarapan seperti ini setiap pagi. Taehyung mengedarkan tatapan remehnya pada roti panggang, isi coklat setengah hangus, dan segelas susu buatan Yeon. Yeon bahkan bisa membuat menu sarapan jauh lebih baik dan layak daripada ini. Bicara tentang Yeon, membuat Taehyung ingin segera menghubungi kasihnya itu. Lelaki itu segera meraih ponselnya, namun beberapa saat kemudian, Taehyung mengunyut heran. Tidak biasanya, ponsel Yeon dimatikan. Yeon memutuskan untuk menginap di rumah Supin semalam, karena kebetulan kedua orang tua Supin sedang tak berada di rumah. Tentu saja kesempatan ini tak akan mereka sia-siakan. Kemarin malam Supin yang sudah tak bisa menahan rasa rindunya, segera mengutuk bolos Yeon untuk bergelung pada satu selimut yang sama dan melakukan sesuatu yang lebih intim. Hentikan, aku masih mengantuk, seru Yeon kesal, karena merasa terganggu oleh Supin yang terus saja berusaha untuk wajahnya. Serahkan wajahmu yang manis ini Yeona, aku bahkan ingin memakanmu sekali lagi. Yeon terpaksa membuka kedua matanya meskipun rasa kantuk itu masih begitu melekat. Berjalan limbung menuju kamar mandi demi menghindari Supin. Yeon sedang tak ingin melakukannya sekarang karena permainan mereka kemarin malam sudah cukup membuatnya merasa puas. Wajah Yeon segera bersemu merah saat mendengarnya. Aku rasa otakmu ini perlu segera dibersihkan. Usiamu baru sekian, tapi isi kepalamu sama halnya dengan pikiran pria hidung belang di luar sana. Pintu kamar mandi dibanting keras oleh Yeon, menyisakan tawa Supin di luar. Air dingin yang membasahi kepala Yeon membuat rasa kantuk gadis itu secara perlahan mulai menghilang. Yeon keluar dari kamar mandi 15 menit kemudian. Kau tidak balik ke universitas? Ini sudah hampir jam 10 pagi. Malas, kepala Supin masih betah di atas ranjang sembari memainkan ponselnya. Iya, jawab Yeon singkat sembari meraih ponselnya yang diletakkan di meja nakas. Gadis itu menatap heran layar ponselnya yang enggan menyala.
Mati, kemampuannya mencoba mengaktifkan benda itu kembali. Ada sebuah pesan masuk yang semuanya berasal dari Taehyung. Sudahlah, aku akan pergi sekarang. Yeon jelas kelihatan marah. Gas itu setengah beralih pergi meninggalkan kamar Subin. Yewana, apa kau marah? Subin melempar ponselnya asal kemudian turun dari ranjang mencoba untuk mengejar. Yeon menghilang dengan cepat sementara Subin masih tertahan di sana. Tak dapat mengejar lebih jauh lagi mengingat minimnya pakaian yang tengah ia kenakan saat ini. Yewana, lagi-lagi kau hanya peduli padanya. Gumam Subin melesu. Merasa sedih mengetahui orang yang dicintainya tak pernah menyadari perasaan tulusnya. Kau tidak boleh mengulangi ini lagi. Bagaimana kalau Bojimu tahu, Omal Yewon, karena Taehyung bahkan rela bolos bekerja hanya demi menunggunya di depan rumah selama 3 jam. Tenang saja, dia tak akan tahu balas Taehyung. Tidak akan ada yang menyadari kau tengah diikuti atau tidak. Yeon bersikuku, sementara Taehyung enggan merespon. Lebih memilih menikmati acara sarapannya yang telah lewat 3 jam yang lalu. Percuma saja aku bicara karena kau tidak akan pernah mengerti, ucap Yeon menyerah. Segera habiskan sarapanmu setelah itu antar aku pergi ke universitas. Baiklah, balas Taehyung singkat. Makananmu tidak akan habis jika kau hanya mengadupnya seperti itu, sindik Mina. Yeon pura-pura tak mendengar. Yeon dan Mina tengah menikmati makan siang di kantin kampus ketika seorang gadis mendatangi meja mereka. Benarkah kau yang bernama Yeon? Tanya gadis itu. Iya, kau siapa? Yeon balik bertanya karena merasa tak kenal. Beruntung Yeon cukup gesit untuk sedikit menghindar, hingga siraman tak terduga itu hanya mengenai baju yang ia kenakan. Ekspresi Mina di sana juga tak jauh berbeda. Kamu memiliki masalah denganku? Tanya Yeon marah. Gadis itu menaikkan dagunya dengan angkuh. Aku mengingatkan padamu untuk berhenti menjadi penghalang hubunganku dengan Kim Taehyung. Dasar gadis. Bentaknya sebelum melenggang pergi meninggalkan area kantin. Sudahlah Minaya, sudah bagaimana? Dia telah mempermalukanmu di depan umum. Akan aku beri pelajaran si gadis gila itu. Ucap Mina masih emosi. Hentikan Minaya, bentak Yeon tanpa sadar. Mina memandang Yeon dengan tatapan heran. Ada apa denganmu? Aku hanya ingin membelamu. Kau sangat aneh, desis Mina kesal. Mina memutuskan untuk meninggalkan Yeon yang saat ini masih tenggelam dalam pikirannya dan tanpa sadar telah menjadi tontonan beberapa orang di sana. Aku dalam masalah, batin Yeon lesu.